Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robian. Saya mahasiswa Universitas Kader Bangsa, jurusan Farmasi. Saya ingin coba mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Identifikasi kadar flavonoid dari ekstrak kulit salak berdasarkan perbedaan pengeringan Simplicia. Salak adalah sejenis tumbuhan palma yang buahnya bisa dimakan. Buah ini disebut juga dengan snake fruit karena kulit buahnya seperti sisik ular. Kulit buah salak merupakan limbah yang biasanya tidak digunakan lagi. Akan tetapi sebagian kecil masyarakat menggunakan kulit buah salak sebagai obat. Khasiat kulit salak secara empiris yang dikenal masyarakat sebagai pengobatan tradisional yaitu untuk kecantikan, antimikroba, dan anti-diabetes. Senyawa yang berperan dalam kulit buah salak untuk pengobatan adalah flavonoid. Kulit buah salak memiliki aktivitas antioksidan, meningkatkan sistem imun, anti-diabetes, dan menurunkan kadar kolesterol. Flavonoid merupakan salah satu senyawa antioksidan golongan fenolik alam yang terbesar dan terdapat dalam semua tumbuhan, sehingga dapat dipastikan pada setiap telaat ekstrak tumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengeringan Simplicia terhadap besarnya kandungan flavonoid pada kulit salak, yaitu dengan sinar matahari langsung, sinar matahari tak langsung, kering anginkan, dan dikeringkan di oven, serta sampel kulit salak segar sebagai kontrol. Penetapan kadar flavonoid menggunakan spektrofotometri UV vis dengan proyeksi ALCL3. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh perbedaan cara pengiriman Simplicia terhadap kadar flavonoid ekstrak kulit buah salak? Pembatasan masalah: bagian tanaman yang diteliti adalah kulit buah salak. Senyawa metabolit sekunder yang diukur kadarnya adalah flavonoid. Jenis pengeringan Simplicia yang dilakukan adalah Simplicia kulit salak berdasarkan proses pengeringan melalui sinar matahari langsung, sinar matahari tak langsung, kering anginkan, keringkan di oven. Sebagai variabel independen adalah ekstrak kulit salak, dan variabel dependennya kadar flavonoid. Hipotesis: ada pengaruh perbedaan proses pengeringan Simplicia terhadap kadar flavonoid ekstrak kulit salak. Berdasarkan hasil determinasi yang dihasilkan telah dilakukan di Laboratorium Biologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama Palembang, yaitu sampel ternyata benar kulit buah salak. Populasi penelitian ini adalah kulit buah salak yang diambil dari perkebunan daerah Pagar Alam, yaitu Jalan Gunung Dempo, Desa Tinggi Hari, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Sampel dalam penelitian ini kulit buah salak segar dan Simplicia kulit salak dengan beberapa metode pengeringan. Jenis penelitian adalah deskriptif, kuantitatif, eksperimental. Dari hasil penelitian ini dapat dibuat persentase penyusutan pengeringan buah salak, dan hasil serbuk pembuatan kulit salak, dan hasil pembuatan ekstrak etanol kulit buah salak. Pembuatan serbuk segar dihaluskan dengan cara di blender, sedangkan sampel kering di blender dan diayak dengan pengayak nomor 60 dan sisanya dengan ayakan mesh 40.
Pembuatan larutan baku. Pembanding larutan pembaku. Pembanding ini digunakan memakai quercetin dengan pembuatan quercetin 60 ppm. Satu mili quercetin 60 ppm ditambah AlCl3 2% ditambah 1 mili kalium asetat, dan dihitung panjang gelombangnya antara 400 sampai 450 nanometer. Pembuatan kurva standar quercetin dengan membuat beberapa konsentrasi quercetin 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, dan 10 ppm. Larutan uji ekstrak etanol dengan mengambil 1 mili sampel ekstrak etanol kulit salak 1000 ppm ditambah 3 mili etanol ditambah 1 mili AlCl3 2% dan 1 mili kalium asetat 120 mm. Dari hasil pengukuran didapatkan dan diukur dengan panjang gelombang maksimum 410 nanometer. Pagar alam dikenal sebagai penghasil buah salak, yaitu salak dempo. Buah salak dempo menghasilkan limbah kulit sebesar 17% dari berat total. Pengiringan alami sangat tergantung pada cuaca. Hal ini terlihat pada cuaca panas yang stabil. Sampel sinar matahari langsung selama 4 hari menghasilkan susut pengeringan sebesar 24,26%, dan sinar matahari langsung dengan ditutupi kain hitam selama 5 hari sebesar 27,93%. Sampel kering anginkan selama 18 hari selama 18 hari sebesar 25,44%. Sedangkan sampel kering open selama 2,5 hari menghasilkan rendeman 31%. Hasil susut kering pada sampel open lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya dikarenakan luas permukaan tempat pengeringan terbatas hingga sampel tersusun bertumpuk. Namun diatasi dengan pengecekan per hari agar pengeringan lebih cepat dan merata. Waktu penyelesaian pengeringan juga dipengaruhi oleh ketebalan tumpukan. Kulit salak dempo memiliki kadar air sebesar 78,93%. Suhu dan kelembaban udara pengeringan berpengaruh terhadap kadar air akhir yang didapat. Standar air 10% tidak dapat dicapai pada suhu di bawah 40 derajat Celcius. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pengeringan dan penjemuran membutuhkan waktu yang sangat panjang dan seringkali tidak mencapai kadar air standar 10%. Beberapa Simplicia dapat tahan lama dalam penyimpanan jika kadar airnya diturunkan 4-8%, sedangkan Simplicia lainnya mungkin masih dapat tahan lama penyimpanan dengan kadar air 10-12%. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaserasi, yaitu dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan maserat pertama, dan seterusnya. Maserasi adalah proses penyarian Simplicia menggunakan pelarut dengan perendaman dan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan terlarut. Karena adanya perbedaan konsentrasi larutan zat aktif di dalam sel dan di luar, maka larutan terpekat disesak keluar. Proses ini berulang kali sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel. Pemilihan metode ekstraksi ini karena merupakan metode yang sederhana, mudah, dan tanpa melalui proses pemanasan.
sehingga kemungkinan rusaknya komponen senyawa kimia dapat diminimalisir. Penyari yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol proanalis absolut, yaitu untuk menyaring senyawa flavonoid. Pemilihan pelarut ini disebabkan karena senyawa flavonoid umumnya dalam bentuk glikosida yang bersifat polar, sehingga harus dilarutkan dengan pelarut yang bersifat polar. Dari tabel 53 terlihat rendaman ekstrak kulit salak yang paling tinggi pada sampel segar, yaitu 1,449%. Hal tersebut disebabkan sampel segar menggunakan pelarut yang lebih banyak dan memiliki kandungan air yang tinggi. Etanol dapat melarutkan senyawa fitokimia lebih maksimal, dan masih cukup banyaknya kandungan air yang membantu proses ekstraksi, sehingga sebagian senyawa tersebut ada yang dapat tertarik etanol dan ada juga yang tertarik dalam air. Hasil uji kualitatif pada semua larutan ekstrak sampel dengan ditetesi AlCl3 2%. Setelah diamati, larutan berubah menjadi lebih kuning, sehingga ekstrak sampel dinyatakan positif mengandung flavonoid. Fungsi reaksi AlCl3 adalah untuk membentuk reaksi antara AlCl3 dengan golongan flavonoid, membentuk kompleks antara gugus hidroksil dan keton yang bertetangga atau dengan gugus hidroksil yang saling bertetangga. AlCl3 akan bereaksi dengan gugus keton C4 dan gugus OH pada C3 atau C5 pada senyawa flavon dan flavonol, membentuk senyawa kompleks yang stabil berwarna kuning. Analisis kuantitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Spektrum serapan ultraviolet dan serapan tampak merupakan cara tunggal yang paling bermanfaat untuk mengidentifikasi struktur flavonoid. Flavonoid mengandung sistem aromatis terkonjugasi, dapat menunjukkan pita serapan kuat pada daerah UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam analisis farmasi. Hal ini melibatkan pengukuran jumlah radiasi ultraviolet atau zat yang diserap dalam larutan. Instrumen yang mengukur rasio dan fungsi dari rasio intensitas dua berkas cahaya di daerah UV visible disebut spektrofotometri ultraviolet visible. Dalam menentukan kadar flavonoid total, terlebih dahulu melakukan pengukuran panjang gelombang maksimum dan dengan konsentrasi larutan standar quercetin 60 ppm. Quercetin sebagai larutan standar pembanding karena merupakan flavonoid golongan flavonol yang memiliki gugus keto pada atom C4 dan gugus hidroksil pada atom C3 dan C4 bertetangga dari flavon dan flavonol. Panjang gelombang maksimum yang dihasilkan adalah 410 nanometer yang digunakan untuk mengukur serapan standar quercetin dan kurva standar quercetin serta serapan ekstrak etanol kulit buah salak. Hasil pengukuran absorbasi larutan standar quercetin pada beberapa konsentrasi diperoleh R kuadrat 0,914. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai intercept sebesar 0,08 X dan nilai slope 1,225, sehingga persamaan kurva bakunya Y sama dengan 0,008 X plus 1,225. Persamaan tersebut digunakan sebagai pembanding dalam analis kuantitatif pada pengukuran kandungan senyawa flavonoid quercetin terhadap ekstrak kulit buah salak. Pada penentuan kadar flavonoid total dilakukan penambahan kalium asetat yang berfungsi untuk mengetahui gugus 7 hidroksil. Selain penambahan kalium asetat, dilakukan inkubasi agar reaksi berjalan sempurna sehingga memberikan intensitas warna yang maksimal. Dari hasil perhitungan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah salak
yang paling tinggi pada sampel kering open sebesar 0,9284%. Lalu yang kedua pada sinar matahari langsung 0,8534, kering anginkan 0,8080, dan yang terendah pada sinar matahari tak langsung 0,7738%. Hal yang sama pada penelitian Samuel. Metode pengeringan open memberikan aktivitas antioksidan yang tinggi pada ekstrak daun pandan. Pengeringan menggunakan open menghasilkan karakteristik mutu simplicia yang lebih baik. Flavonoid merupakan salah satu senyawa antioksidan golongan fenolik alam yang terbesar dan terdapat pada semua tumbuhan, sehingga dapat dipastikan pada setiap telaah ekstrak tumbuhan. Flavonoid pada tumbuhan berperan memberi warna, rasa pada biji, bunga, dan buah serta aroma, serta melindungi tumbuhan dari pengaruh lingkungan sebagai antimikroba dan perlindungan dari paparan sinar matahari. Pada bidang kesehatan, flavonoid berperan sebagai antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetes. Pada perkembangannya hingga tahun 2011 ditemukan 9.000 flavonoid yang telah digunakan dan banyak telah digunakan sebagai suplemen kesehatan. Analisis data pada uji normalitas dan uji homogenitas menunjukkan nilai P lebih dari 0,05, yang artinya distribusi data normal dan homogen. Sedangkan pada uji ANOVA menghasilkan nilai di atas P 0,05, yang berarti dalam penelitian ini perbedaan metode pengeringan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar flavonoid ekstrak kulit buah salak. Kesimpulan, serbuk dalam larutan ekstrak kulit buah salak positif mengandung flavonoid dengan penambahan air CO3 1% berubah warna lebih kuning. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kadar flavonoid total ekstrak kulit buah salak yang paling tinggi pada pengeringan oven sebesar 0,9284%, dan yang kedua 0,9136% pada yang segar. Lalu sinar matahari langsung 0,8534%, kering anginkan 0,8080%, dan yang paling rendah pada sinar matahari tak langsung 0,7738%. Dengan perbedaan proses pengeringan simplicia pada ekstrak etanol kulit buah salak memiliki pengaruh terhadap kadar flavonoid yang dihasilkan. Namun dari hasil uji ANOVA menghasilkan P di atas 0,05. Artinya perbedaan cara pengeringan simplicia tidak berpengaruh nyata terhadap kadar flavonoid ekstrak kulit buah salak. Saran, karena keterbatasan waktu peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan lebih terukur dan lebih spesifik lagi, seperti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai cara pengeringan simplicia yang baik, seperti pada perlakuan kering anginkan, mengingat waktu pengeringan yang lebih lama berpotensi adanya pertumbuhan akan jamur sehingga mempengaruhi kualitas simplicia. Perlunya penentuan operating time larutan baku sehingga diperoleh absorbansi yang lebih stabil. Perlu dilakukan isolasi senyawa flavonoid yang terdapat pada ekstrak untuk mengetahui efek farmakologinya. Baik, terima kasih. Cukup dulu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.